Kali ini saya ingin bicara soal teknologi tepat sumber daya kebumian. Nah, ini bukan teknologi tepat guna, tapi tepat sumber daya kebumian. Karena apa? Karena sumber daya kebumian, kata kuncinya adalah sumber daya kebumian itu tadi. Itu yang saya amati selama ini karena saya geologis, jadi kebumian iya, sumber daya karena saya berkecimpung di eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kebumian. Jadi salah satu contoh yang sering kali saya ajukan dalam diskusi-diskusi atau ngajar di mahasiswa adalah kita ini negara dengan gunung api terbanyak di dunia loh ya. Maksudnya yang aktif gitu ya. Ada 129 gunung api di Indonesia, 21 diantaranya aktif sekarang itu gitu ya. Yang 4 diantaranya mungkin setiap hari meletus gitu. Ya tergantung letusannya seperti apa, tapi dia meletus aktif gitu. Dan kebanyakan juga kita punya geothermal itu terbesar sedunia. Selalu dikatakan geothermal kita paling banyak dari segi kapasitas gitu, ada sekitar 29, sekian atau 30 gigawatt lah, gede itu 30 gigawatt itu. Dan itu terus menerus akan ada jadi sumber energi selama air yang di permukaannya kita resapkan ke dalam bumi di bawah dipanasi oleh geothermal itu tadi. Tapi sampai sekarang juga nggak maju-maju geothermal kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dikaitkan dengan gunung api di Indonesia. Banyak sekali cekungan-cekungan minyak kita dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah yaitu Riau, Sumatera Pekanbaru dan sebagainya. Kemudian di Bukit Barisan terutama ya. Kemudian di Sumatera Selatan, di Lampung sampai ke Lampung. Kemudian Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu semua cekungan-cekungan minyak kita pasti overlap dengan daerah gunung api. Bahkan sumur-sumur yang dibor pertama kali oleh Belanda pada awal abad 20 atau akhir abad ke-19 itu kebanyakan ada di daerah-daerah gunung api. Salah satunya sumur Maja yang dibor di lereng Gunung Ciremai di Kuningan. Kenapa? Karena rembesan-rembesan minyak didapatkan oleh Belanda di sana. Dan juga di Sumatera Selatan banyak rembesan minyak di daerah-daerah yang ditutupi oleh endapan-endapan gunung api dekat, misalnya dekat Gunung Dempo, dekat Gunung Marapi, jadi di daerah-daerah dekat gunung-gunung berapi itu kebanyakan endapan-endapan gunung apinya menutupi sedimen-sedimen yang tadinya ada petroleum system di situ. Terus keluar minyak rembesan di mana-mana, dan itu Anda perlu tahu teknologi seismik itu nggak bisa mengimage di bawah lapisan gunung api itu. Nah, siapa yang mau riset bagaimana caranya untuk mengetahui di bawah lapisan gunung api itu ada lapisan-lapisan minyak? Nggak ada lagi selain harusnya orang Indonesia. Apakah Jepang harus ngelakuin itu, atau Amerika yang gunung apinya juga cuman beberapa telecek aja dan nggak terlalu banyak gitu, atau Eropa yang gunung apinya cuman di daerah Italia, Sisili dan sebagainya gitu ya? Itu kenapa nggak kita sendiri ngelakuin itu gitu? Apa sih? Ya gimana kita bisa ngelihat di bawah permukaan bumi, di bawah gunung api itu ada endapan-endapan minyak di situ. Gimana caranya? Ya, pakai seismik. Teknologi seismik sampai sekarang itu belum bisa menjangkau di bawah lapisan-lapisan endapan gunung api, breksi, tufa, lava dan sebagainya. Itu begitu kita taruh seismik di atasnya, di bawah endapan gunung api ini ada gunung api gitu. Di sini ada endapan gunung api yang di pinggirnya gitu. Di bawahnya di sini dulu ada endapan minyak bumi yang cekungan minyak bumi udah ketutup karena zaman 2,5 juta tahun yang lalu sampai sekarang udah ketutup gitu. Dan kita hanya nyari di tempat yang nggak ketutup gunung api di sini, tapi ketutup gunung api yang ada rembesan-rembesan minyak yang sumur Maja dibor oleh Belanda waktu itu, kita nggak punya data di bawah permukaan ini. Karena begitu kita run seismik di sini, kita ledakan dinamit, kita rekam pakai seismik, kita ledakan dinamit, itu gelombang seismiknya itu terserap di lapisan gunung api, ke bawahnya udah lemes gitu, nggak kuat, nggak bisa balik. Dan ini perlu teknologi untuk menyiasati ini. Nah, siapa yang mau ngelakuin ini? Sampai sekarang nggak ada. Nah, ini pernah saya bikin rekomendasi tahun 2016 ketika saya jadi ketua Komite Eksplorasi Nasional. Tapi akhirnya apa? Itu kemudian ditindaklanjuti secara agak berbeda oleh lembaga-lembaga yang berwenang, baik itu dari lembaga pemerintah misalnya di SKK Migas, di Dijen Migas merekomendasikan itu, atau di
apa namanya di Badan Geologi plus di perusahaan-perusahaan minyak di Pertamina, terutama Pertamina yang punya uang ya. Mereka akhirnya oke, ini karena gunung api makanya mereka terus ada perusahaan yang menawarkan tentang fibrosize. Apa bedanya fibrosize dengan seismik biasa yang pakai dinamit dan pakai lintasan-lintasan yang lurus-lurus itu? Fibrosize itu pakai kendaraan, dia bisa jeduk itu sepanjang jalan kayak itu. Artinya apa? Dia bisa naik ke gunung api dengan gampang tanpa harus bikin lintasan-lintasan lurus dan sebagainya. Itu aja kelebihannya. Tapi subsurface kayak gimana? Di bawah permukaan apakah dia tembus lapisan bawah gunung api? Belum tentu juga, malahan lebih lemah itu fibrosis itu, karena cuman getaran-getaran dari gedoran dari apa namanya istilahnya tapak dari satu truk yang terus dibawakan gitu terus direkam oleh truk yang lain gitu. Nah itu sampai sekarang rekomendasi yang saya bikin waktu itu akhirnya dilaksanakan dengan riset di daerah sekitar gunung api dengan memakai fibrosis orang Jepang yang bikin. Jadi apa ya? Jadi nggak cocok. Kita perlu untuk bikin riset-riset di perguruan tinggi terutama ya, yang bisa misalnya mengolah atau membuat data image di bawah lapisan gunung api itu. Siapa yang bisa ngelakuin? Ya orang-orang dari geofisika, geologi, terutama dengan konsepnya geofisika dengan perhitungan-perhitungannya, dan geologi dengan ketebalan lapisannya, kemungkinan pembuatan cross-sectionnya, dan kawan-kawan dari elektro, kemudian fisika teknik yang bikin peralatan-peralatan itu. Misalnya, sampai sejauh mana dia dibor sedemikian rupa sehingga ditaruh dinamit di kedalaman tertentu, atau gimana kita mengimage suara atau membuat seolah-olah ada getaran yang bisa nembus, getaran apa yang bisa nembus lapisan-lapisan gunung api itu sehingga kita bisa lebih tahu di bawah ada apa. Dan menurut saya itu kalau kita lihat sebentar lagi mau ada ekspedisi gitu ya di sepanjang Bukit Barisan gitu, nanti saya mau ngelakuin ekspedisi itu. Itu sekitar patahan-patahan Sumatera itu juga banyak gunung api, dan endapan-endapan di sana banyak endapan gunung api juga di situ yang ngisi danau-danau yang ada di sekitar patahan Sumatera. Nah itu akan kita coba lihat ada petroleum system nggak di bawah sana. Dan kalau ada, berarti di tempat-tempat itu bisa kita lakukan riset-riset untuk misalnya mencoba dengan berbagai macam parameter atau sistem di mana kita bor sekian meter, kita taruh dinamit sekian misalnya, bisa nggak itu responnya bisa bagus dan sebagainya. Itu harusnya dilakukan. Itu yang saya katakan sebagai teknologi tepat sumber daya kebumian Indonesia. Kalau bukan kita, siapa yang ngelakuin riset itu? Orang Jepang, orang Amerika, mereka nggak punya daerah dengan gunung api sebanyak kita dan cekungannya nggak tertutup lapisan gunung api. Jadi itu dari segi teknologi seismik gunung api. Orang terus akhirnya menginterpretasikan atau rekomendasi saya waktu itu dengan bikin nyewa fibrosis. Kemudian salah satunya juga pakai yang disebut sebagai magnetotelluric MT. Itu bisa memang, tapi teknologi MT yang kayak gimana yang lebih efisien supaya lapisan-lapisan di bawah gunung api itu bisa dideteksi lebih bagus misalnya. Spreadnya harusnya berapa misalnya. Dan bagaimana jadi percobaan-percobaan itu harus terus dilakukan. Dan kalau ini perguruan tinggi bisa menyerap ini semua dan kemudian membuat proposal, saya akan bawa itu, saya bawa lagi ke SDM, ke BRIN yang dulunya LIPI misalnya, atau misalnya ke pemerintah. Tolong dong, ini kalau Anda biayai riset-riset ini bukan cuma setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu. Itu begitu teknologinya kita dapatkan, khas Indonesia, khas terrain Indonesia, khas geologi Indonesia, kita bisa memetakan daerah-daerah atau harta-harta terpendam kita yang kita nggak pernah tahu di bawah gunung api. Yang orang lain mungkin nggak peduli karena daerah mereka nggak ada yang kayak punya kita. Jangan sampai nunggu ada orang Jepang atau orang Amerika atau orang Eropa datang ke sini, oke, saya mau riset tentang bagaimana mengimage di bawah gunung api. Mereka nggak punya gunung api terus riset tempat kita. Mari kita mulai ini semua.